dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sembolina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA kelas A pagi semester 1. Di sini saya akan mempraktikkan peta konsep berupa micro teaching. Baiklah, tanpa mengulur waktu, marilah kita mulai. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat manusia dan makna pendidikan. Di belakang saya terdapat peta konsep tentang hakikat manusia dan makna pendidikan. Yang pertama kita akan masuk ke hakikat manusia. Di hakikat manusia terdapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat hakikat manusia, lalu dimensi hakikat manusia, dan pengembangan dimensi hakikat manusia. Pertama kita akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Sifat hakikat manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, yang membedakan antara hewan dan manusia. Lalu yang kedua adalah wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Manusia harus mampu dan mengembangkan apa yang ada dalam dirinya demi kemanusiaannya. Lalu yang kedua adalah manusia dapat berinteraksi atau bereksistensi. Artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia lainnya. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan kata hati. Manusia berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya karena manusia memiliki kata hati atau kalbu yang dapat memberikan penerangan tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Lalu yang keempat itu adalah moral. Moral adalah nilai-nilai yang mengatur manusia, baik nilai baik ataupun buruk dari diri manusia. Lalu yang kelima itu adalah kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab terbagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri itu seperti berasal dari moral manusia yang dihadirkan oleh kata hatinya. Lalu selanjutnya adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, yaitu manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab kepada masyarakat, contohnya menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Lalu yang keenam adalah rasa kebebasan atau kemerdekaan. Rasa kebebasan di sini artinya manusia dapat mengendalikan kata hatinya agar dapat menciptakan moral yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan rasa kebebasan tersebut. Lalu yang ketujuh adalah hak dan kewajiban. Manusia dilahirkan Tuhan ke dunia karena memiliki hak hidup sejak manusia itu berada dalam rahim. Namun hak itu harus dibarengi oleh kewajiban. Kewajibannya tidak ada kewajiban yang merupakan keniscayaan bagi dirinya. Sebab jika kewajiban tidak ada, maka tidak ada hak. Hak adalah sesuatu yang kosong. Lalu yang terakhir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang berarti memadukan antara pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit melalui sebuah proses. Lalu selanjutnya kita masuk ke dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dimensi keindividualan. Pertama adalah manusia sebagai makhluk individu atau keindividualan. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu adalah kesatuan yang terdapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya, sehingga setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat bakatnya, dan dunia serta cita-citanya.
Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan keberadaannya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu. Dan masing-masing mampu menyatakan, inilah aku di tengah-tengah orang yang ramai. Lalu yang kedua adalah dimensi kesosialan. Manusia mempunyai tujuan hidupnya masing-masing, tetapi mereka juga mempunyai dunianya bersama dan tujuan hidupnya bersama dengan sesamanya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan manusia lainnya. Lalu yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Ketiga adalah dimensi kesusilaan. Menurut Immanuel Kant, kesusilaan manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Lalu yang terakhir adalah dimensi keberagaman. Adalah manusia sebagai makhluk beragam. Keberagaman. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di dalam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Hal ini baik berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadahannya, maupun pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Dalam keberagaman ini, manusia akan merasakan hidupnya menjadi bermakna. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama adalah pengembangan dimensi hakikat manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individual, lalu manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Yang pertama saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk individual. Pengembangannya sebagai peserta didik diselenggarakan dalam lingkungan pendidik, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan ini berupa self-exchange, menyangkut aspek jasmani rohani, cipta rasa karsa sebagai dimensi keindividuan. Lalu yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, manusia sejak lahir hingga ajalnya perlu dibantu oleh orang lain. Pengembangan dimensi tersebut harus dimulai sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk nilai norma kaidah yang berlaku di dalam keluarga juga perlu dijunjung tinggi di sekolah dan di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk susila. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila, hanya manusia sajalah yang mampu menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan sehingga dapat menetapkan pilihan tingkah laku yang baik dan yang buruk. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk beragama. Manusia sebagai makhluk beragama, pengembangannya yaitu adalah manusia sebagai makhluk beragama sementara pihak ada yang lebih mengutamakan terciptanya suasana penghayatan keagamaan lebih pengajaran keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu ada terbagi menjadi 2, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Yang pertama adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan artinya adalah pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Selanjutnya adalah menurut para ahli. Adapun menurut para ahli, pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan esensial, baik secara intelektual maupun emosional. Yang kedua adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan di dalam tumbuh kembangnya anak-anak, yakni menuntut segala kekuatan yang ada pada anak-anak berupa potensi, agar mereka sebagai manusia dan sebagai
anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya di hakikat pendidikan itu terdapat lagi batasan makna pendidikan. Batasan makna pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah transformasi budaya, yang kedua adalah pembentukan pribadi, yang ketiga adalah penyerapan warga negara, yang keempat adalah penyiapan tenaga kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang transformasi budaya. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu adalah pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa dan atas usaha sendiri. Lalu yang ketiga adalah penyerapan warga negara. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Artinya, pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Lalu yang terakhir adalah penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan, karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan proses pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Lalu yang kedua adalah proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada 2 segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang dididik. Lalu pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Lalu yang ketiga adalah materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu artinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang keempat adalah alat atau metode. Alat atau metode adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan artinya adalah lingkungan pendidikan biasanya disebut pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke konsep pendidikan atau pengajaran. Pendidikan lebih daripada pengajaran atau pembelajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.
Di dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik yang melibatkan unsur-unsur yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran menggambarkan kegiatan guru mengajar dari siswa sebagai pembelajaran dan unsur-unsur lain yang saling mempengaruhi. Yang terakhir adalah tujuan pelatihan pendidikan. Tujuan dari pelatihan merupakan standar kualifikasi bagi kemampuan atau kompetensi dari suatu proses pelatihan dan belajar mengajar, membuat kemampuan spesifik, hasil dan pemenuhan kompetensi yang diharapkan, dan menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan dengan ciri-ciri dapat diamati, diukur, dilakukan, dan ada batasan waktu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hakikat manusia dan pendidikan itu saling berhubungan. Hakikat pendidikan memiliki asumsi dasar untuk pelaksanaannya, yaitu pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai dengan adanya keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dengan kewibawaan pendidik. Kemudian pendidikan berlangsung seumur hidup, jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan itu kalau kita analogikan seperti fondasi di sebuah rumah. Jadi seperti kita membangun rumah yang kokoh, maka terdapat fondasi yang kuat. Oleh karena itu, dalam pembangunan manusia, pendidikanlah yang sebagai fondasinya. Baik sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Jika tidak ada bertanya, Ibu kira sudah jelas pembahasan kita pada hari ini. Untuk tugasnya, kerjakan uji kompetensi 1 halaman 15 nomor 1-5 di buku latihan minggu depan kita bahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.